Busa sabun dapat meredakan stres, membersihkan kulit, dan menjaga air tetap hangat. Busa terbuat dari gelembung kecil berisi udara. Selain itu, busa membentuk lapisan isolasi di permukaan air sehingga air tetap hangat. Lubang di samping sepatu kets dibuat untuk memasukkan tali sepatu. Karena sepatu kets awalnya dibuat untuk para pemain basket, desain menarik ini memungkinkan sepatu tetap pas untuk ukuran kaki berapapun. Cukup ikatkan talinya senyaman mungkin. Segel plastik warna-warni pada kemasan roti menandakan waktu pemanggangannya. Jadi, inilah kode warnanya. Senin biru, Selasa hijau, Kamis merah, Jumat putih, dan pada hari Sabtu kamu bisa beli roti baru dengan segel berwarna kuning. Masa pakai pisau cutter seharusnya lebih lama dari perkiraanmu. Bilah pisaunya tersusun dari bagian-bagian paralel. Saat bilahnya tumpul, patahkan saja dengan bagian bawahnya. Nah, sekarang pisau cuttermu tajam lagi. Jangan lupa pakai sarung tangan karet dan kacamata pelindung dulu. Sebagian kemeja berkancing punya kancing tambahan di kerah belakangnya. Fungsinya agar dasi tidak keluar dari kerah. Sedangkan simpul melingkar di bagian belakang itu bisa kamu pakai untuk menggantung kemeja agar tetap rapi. Lubang seukuran koin pada pintu lift memang terlihat tidak punya fungsi. Sebetulnya itu lubang kunci. Kalau pintunya macet, operator bisa membukanya secara manual dengan memasukkan kunci khusus. Alat ini juga dipakai saat lift memerlukan perawatan rutin. Lubang di bawah earphone memungkinkan udara mengalir dan melewati pengeras suara sehingga meningkatkan frekuensi rendah. Suara bassnya pun akan terdengar lebih dalam. Kualitas suaranya juga menjadi lebih bagus. Laci di bawah kompor tidak berfungsi sebagai tempat menyimpan wajan atau cetakan kue, tapi untuk menjaga agar makananmu tetap hangat saat kamu memasak dalam jumlah banyak. Sembari kamu menggunakan ovenmu, hidangan di dalam laci akan ikut hangat. Sendok besar bergigi sangat pas dipakai untuk mengangkat spaghetti dari panci. Kamu juga bisa memakainya bahkan sebelum spaghettinya matang. Lubang di tengahnya berfungsi sebagai pengukur porsi. Satu porsi sama dengan jumlah spaghetti kering yang muat di lubang itu. Moncong babi atau ornamen berbentuk wajik pada ransel mulanya hanya dipasang pada ransel petualang. Fungsinya untuk mengaitkan tali, namun sekarang ornamen ini terdapat di banyak ransel. Gunakan saja untuk membawa botol air, payung, atau sepatu kets. Pernah memakai wadah kecil, tipis, dan berlekuk itu sebagai tempat saus di restoran cepat saji? Ih, kenapa kecil sekali? Mungkin begitulah pikirmu. Tapi wadah ini bisa diperbesar. Buka saja lekukannya, wadah pun bisa menampung lebih banyak saus. Apa makananmu masih perlu pelengkap? Pakai saja kecap. Iya, kecap. Tapi jangan kecap ya saat kamu makan kecap. Pernah lihat lubang kecil di bawah gembok? Ternyata itu untuk mengeluarkan air dan membantu mencegah korosi. Kamu juga bisa dengan mudah melumasi gembok dari sana. Setetes minyak di sana akan membuat gembok lebih mudah dibuka dan ditutup. Lubang pada batang permen loli bukan peluit seperti yang mungkin kamu kira. Sebenarnya itu dibuat untuk menyelamatkan nyawamu. Lubang itu mencegahmu tersedak jika batang permen loli tersangkut di tenggorokan. Jika kamu kesulitan mengupas jeruk, sebenarnya ada cara rahasia untuk mengupasnya secara efisien. Potong kulitnya di bagian atas dan bawah. Robek di satu sisi, lalu tarik saja. Yogurt adalah cemilan sehat yang enak, asalkan kamu membawa sendok. Tapi jika tidak, aku punya trik untukmu. Kamu hanya perlu memutar tutup foil dari wadah yogurt menjadi bentuk sendok. Jika tidak bisa mencungkil makanan yang tersangkut di gigimu, kamu mungkin salah menggunakan benang gigi. Akan sulit mendapatkan hasil sempurna dengan benang longgar. Untuk menambah kekencangannya, ikatlah benang. Dengan begitu, tanganmu juga tidak akan terluka. Ada alasan kenapa troli memiliki tonjolan logam di sisinya. Kamu tidak mau menaruh jaket di samping bawang bombay kan? Gantung saja di salah satu tonjolan itu. Ini bisa membantu mengatur ruang di troli dengan baik. Kita biasa menyimpan panci di laci oven. Lagi pula, itu memang dirancang untuk peralatan dapur. Tapi ada kegunaan lainnya yang lebih berguna. Laci ini bisa membuat hidangan tetap panas untuk sementara tanpa membuatnya terlalu matang. Ingat itu jika lain kali temanmu terlambat datang makan malam.
Tutup gelas plastik bisa menjadi wadah gelas yang sangat praktis. Ada 3 tonjolan kecil di sisi sebaliknya dan gelasnya pas di sana. Selamat tinggal noda kopi. Hampir semua orang yang pernah masuk toilet umum tahu guna kertas pelapis dudukan toilet. Tapi banyak orang menganggap itu tidak nyaman dan kebanyakan karena mereka tidak tahu cara menggunakannya dengan benar. Bagian lidahnya harus ditempatkan tepat di depanmu dan jatuh ke dalam kloset. Kamu pernah lihat silinder aneh pada kabel? Itu sebenarnya lebih berguna daripada kelihatannya karena dapat membantu mengurangi gangguan frekuensi tinggi. Tonjolan tajam kecil pada tutup wadah salep juga ada fungsinya. Sebagian besar wadah biasanya ditutupi foil dan sebaiknya hindari membukanya dengan jari kecuali kamu siap merelakan kukumu. Tonjolan itu dapat membuka wadah yang tertutup rapat sekalipun tanpa masalah. Tak banyak orang tahu fungsi tonjolan kecil pada tombol F dan J pada keyboard. Itu membantumu menemukan tombol yang tepat bahkan tanpa melihat keyboard. Cukup keren jika kamu ingin memulai mengetik tanpa melihat. Pernah lihat lubang di penggaris? Fungsinya untuk membantumu mengaitkannya atau menggambar lingkaran sempurna. Coba perhatikan iPhone-mu. Kamu lihat titik aneh antara kamera dan lampu kilat? Ya, itu mikrofon. Itu digunakan untuk merekam dengan kamera belakang. Semua orang pernah makan tic-tac setidaknya sekali dalam hidup mereka. Tapi kebanyakan orang tidak tahu cara benar mengeluarkannya dari kotak. Jika kamu tidak mau makan 20 butir sekaligus yang jatuh ke tanganmu, gunakan trik ini. Kocok kotaknya, balikan, tarik tutupnya, dan tara! Sekarang kamu akan mendapatkan 1 tic-tac saja. Kalau kamu punya sekotak coklat dengan lekukan di antara lubang tempat si coklat berada, dorong saja lekukan itu. Coklat di sampingnya akan langsung melompat keluar. Cara ini jauh lebih cepat daripada mendorong si coklat dari bawah kotaknya. Apa kamu pernah menarik lembaran aluminium foil tapi gulungannya malah ikut tertarik keluar dari kotaknya? Seharusnya ini bisa dicegah loh. Tekan saja label di samping kotaknya. Ini akan membantu menahan gulungan tetap di tempatnya. Jangan buang kantong gel silika kecil yang kamu dapat dari sepatu dan tas baru. Kamu bisa pakai buat menyerap kelembapan di berbagai tempat. Ponselmu basah, masukkan ke dalam wadah plastik dengan gel silika. Gel ini akan mengeluarkan airnya. Taruh 1 di sepatumu agar tetap segar. Tempelkan juga di tutup wadah makanan hewan peliharaanmu untuk mengusir jamur. Kamu bahkan bisa menaruhnya di kotak perkakasmu untuk mencegah karat. Anehnya, kancing pada kemeja wanita ada di sebelah kiri meskipun kebanyakan orang tidak kidal. Ini warisan zaman dulu ketika wanita kelas atas memiliki asisten untuk membantunya berpakaian. Kancingnya ada di sebelah kiri yang berarti sebelah kanan si asisten. Jadi mudah bagi mereka memasangnya. Lipatan pada celana juga punya ceritanya sendiri loh. Supaya bisa mengangkut barang sebanyak mungkin, celana yang terlipat ditekan dengan benda yang berat. Alhasil, hampir tak mungkin untuk menghilangkan lipatan yang muncul karenanya. Jadi, kenapa tidak dibuat gaya fashion saja sekalian? Ada semacam tali melingkar di belakang kemeja berkancing yang berfungsi untuk menggantungnya tanpa kusut. Dan fakta serunya, zaman dulu ini menunjukkan status seseorang. Pria muda biasanya memotong tali tersebut setelah mereka punya pacar. Ada alasan kenapa kenop pintu biasanya dibuat dari kuningan, perunggu, atau campuran tembaga. Semua zat ini punya efek antimikroba. Zat ini membasmi kuman cukup cepat dalam beberapa jam saja. Tapi kamu tetap harus mencuci tangan setelah menyentuh kenop pintu. Tepian yang kasar di sisi koin berasal dari kebiasaan zaman dulu. Berat koin yang terbuat dari logam berharga tadinya menunjukkan nilai sebenarnya dari koin tersebut. Orang akan mengikir bagian tepinya dan melelehkannya jadi satu untuk membuat koin baru. Guna menghindari hal ini, gerigi pun ditambahkan pada tepian koin sehingga kamu bisa lihat apabila koin sudah dirusak. Garis pada pasta gigi tidak lebih dari sekadar trik pemasaran. Pada tahun 1970-an, merek pasta gigi ternama memperkenalkan garis biru untuk menunjukkan kalau produk mereka punya aksi ganda.
Tapi pasta gigi yang berwarna putih juga punya fungsi yang sama. Bulu warna biru pada sikat gigimu lebih berguna dibanding garis di pasta gigi. Saat warna biru ini memudar, tiba saatnya kamu ganti sikat gigi. Kalau kamu lebih suka minum soda dari botol, lihat cakram plastik di tutupnya. Ini berfungsi untuk menahan gas dalam minuman karbonasi kesayanganmu ini. Tanpanya, kamu cuma punya sirup warna coklat. Yuh. Sandaran kepala yang bisa dilepas dari kursi mobil dapat digunakan untuk memecahkan jendela saat kamu terjebak di dalamnya. Tapi jangan langsung diarahkan ke jendela, kamu malah bisa terluka. Selipkan salah satu gagangnya ke panel jendela. Tarik sandaran kepala ke arahmu sampai jendelanya pecah. Jangan lupakan tuas di bawah kaca spion depanmu. Tekan panel ke dalam di malam hari saat berkendara. Kalau ada seseorang di belakangmu, lampu depannya tidak akan menyilaukanmu lagi. Tarik kembali panelnya ke depan saat berkendara di siang hari. Tuas pembuka kaleng punya lubang di ujungnya agar kamu bisa memutarnya dan memasukkan sedotan ke sana. Ujung logam pada meteran punya celah yang bisa disangkutkan ke paku atau skrup. Kamu juga bisa menekan ujungnya ke suatu permukaan untuk menandai kalau tidak ada pensil di dekatmu. Untuk membuka botol kaca tanpa pembuka botol, pegang leher botol secara vertikal. Tekan ibu jarimu di tutupnya dan tempelkan ujungnya ke permukaan yang keras. Pukul pergelangan tanganmu perlahan, bukan botolnya ya, agar botol tidak pecah dan tutupnya akan terbuka. Kamu tak perlu pengasah pisau khusus. Memotong amplas halus atau kertas aluminium sudah cukup untuk menajamkannya kembali. Tepian koin mula-mula tidak bergerigi. Awalnya, saat koin masih terbuat dari emas dan perak, orang-orang menggerus pinggirannya lalu melelehkannya untuk membuat koin baru. Gerigi dibuat untuk menandakan koinnya masih utuh. Fitur ini masih dipertahankan sebagai tradisi. Kamu bisa memakai koin untuk memeriksa alur ban. Masukkan koin di antara alurnya. Dan jika koin hanya masuk seperempat, artinya sudah waktunya kamu membeli ban baru. Kain kecil tambahan di pakaianmu yang seringnya dijahit bersama kancing bukan ditujukan untuk menambal pakaian. Fungsinya adalah agar kamu bisa mengecek apakah bahannya luntur, bernoda, atau berbulu saat dicuci. Coba cuci kain itu dulu sebelum mencuci pakaianmu. Margin kertas awalnya berfungsi untuk mencegah informasi penting ditelan tikus. Orang menghindari ujung kertas saat menulis karena tikus sering mengunyah ujung buku dan kertas saat disimpan. Bagian merah dan biru di penghapus bukan berfungsi untuk membedakan antara penghapus pensil dan pulpen. Bagian merah berfungsi untuk menghapus partikel pensil dari kertas, sementara bagian birunya lebih keras dan bisa menggerus kertas tipis. Itu sebabnya, bagian ini cuma boleh digunakan untuk kertas yang lebih tebal dan bisa untuk menghapus pulpen atau pensil. Lempengan logam pada dasar stapler bisa diputar. Jika diputar, ujung staples akan mengarah keluar. Ini akan menghasilkan staples sementara yang mudah dilepas. Lubang pada tangkai penggorengan bisa dijadikan sebagai tempat spatula agar meja dapur atau kompor tetap bersih. Kamu bisa menukar kemana arah pintu kulkasmu terbuka. Tutup plastik bundar di bagian atas dan bawah pintu di sisi pegangan menutup lubang yang berfungsi untuk menukarnya. Kamu bisa menggunakan sandaran kepala di kursi mobil untuk memecahkan jendela andai kamu terjebak di mobil. Selipkan salah satu kaki sandaran di antara pintu dan panel kaca, lalu guncangkan untuk memecahkan kaca. Kamu melihat pengukur bensin di mobil setiap hari. Tapi, apa kamu pernah memperhatikan panah kecil di sana? Panah ini menunjukkan letak tangki bensinmu. Mungkin saja kamu sering lupa atau sedang menyewa mobil. Bola bulu lembut di atas kupluk punya asal-usul misterius. Dahulu kala, tentara Prancis abad ke-18 mengenakan pom-pom ini di topi mereka untuk melindungi kepala dari benturan langit-langit dek kapal yang rendah. Dahulu, trailer ditampilkan di akhir film, bukan di awal seperti sekarang. Itu sebabnya video ini dinamai trailer. Trail punya arti mengikuti. Mungkin sebutan pratinjau atau preview lebih baik. Apa kamu penasaran kenapa gantungan baju dari kayu masih ada sampai sekarang? Alasannya, minyak alami di dalamnya bisa mengusir ngengat, terutama jika gantunganmu dibuat dari cedar.
Seseorang memberimu telur rebus dan kamu kurang yakin apakah telur itu masih segar. Begini triknya, jika mudah dikupas berarti sudah agak lama. Telur segar lebih sulit dikupas. Atau kamu lebih suka merebus telur sendiri? Untuk mengetahui apakah telurmu sudah matang, putar saja di atas meja. Jika telurnya terus berputar tanpa berguling, berarti sudah matang. Saat ini, cincin dipakai sebagai aksesori mode atau menunjukkan status perkawinan. Tapi dahulu, cincin punya fungsi lain. Misalnya, kaum bangsawan menggunakan cincin sebagai stempel segel dan para pemanah memakainya untuk melindungi jempol dari luka tali busur. Parfum digunakan karena aromanya yang nikmat, tapi fungsi awalnya adalah untuk obat penangkal kutu, racun, dan bahkan wabah. Kalau kamu seorang sopir truk, mungkin kamu tahu tentang yang satu ini. Garis kasar di sisi jalan berguna untuk membangunkan sopir yang mengantuk saat sedang mengemudi. Saat ban melewati garis ini, suara dan getarannya punya fungsi mirip alarm. Awalnya, eyeliner hitam kol dibuat untuk melindungi mata dari terik matahari. Warga Mesir kuno dan bajak laut sering memakainya. Apa itu sebabnya para atlet olahraga sering menggambar garis hitam ini di wajah? Raja-raja yang dicetak di kartu remi adalah tokoh sejarah sungguhan. Sekop adalah Raja David, Keriting Alexander Agung, Hati Raja Charles, dan Wajik Julius Caesar. Katanya berat kasur naik 2 kali lipat setelah 10 tahun karena tumpukan debu, tungau, sel-sel kulit yang terkelupas, keringat, minyak tubuh, dan kotoran lain yang agak menjijikan jika ada di kasur. Sayangnya, kasur tua memang dipenuhi semua kotoran itu, tapi belum ada bukti ilmiah yang menghubungkan naiknya berat kasur dengan kotoran. Jadi, melegakan? Lekuk di permukaan bola golf membuatnya terlihat lebih manis. Tidak, sebenarnya lekukan itu meningkatkan daya angkat dan mengurangi hambatan udara. Artinya dengan lekuk itu, bola bisa bergerak lebih jauh. Kalau saya biasanya bola melambung ke pepohonan dan kolam. Lekukan ini tidak harus berbentuk bundar, bisa berbentuk heksagonal atau lainnya. Tapi hati-hati saat memilih. Perubahan bentuk atau kedalaman sekecil apapun bisa benar-benar memengaruhi kinerja bola. Pintu bilik toilet tidak menyentuh lantai. Ya, agar kamu tahu saat ada orang di dalamnya. Tapi celah ini juga berfungsi untuk akses darurat jika orang di dalam butuh bantuan medis secepatnya. Celah ini juga bagus untuk ventilasi, tapi lantas baunya akan kemana-mana kan? Gambar pada koin Britania Raya tampak tidak utuh dan acak karena itu adalah potongan gambar. Jika kamu menyatukan semua nominal dari 1 sen hingga 50 pence, kamu akan melihat lambang kerajaan. Jendela pesawat memiliki lubang agar tidak pecah karena perbedaan tekanan udara. Tapi hanya beberapa, jendela memiliki 3 lapisan kaca. Panel luar terbuat dari bahan kukuh yang dapat menahan perbedaan tekanan udara saat lepas landas dan mendarat. Panel dalam terbuat dari bahan yang lebih murah dan mencegah potensi kerusakan pada jendela. Lubang di panel tengah menyeimbangkan aliran udara itu. Ini juga mencegah jendela berkabut. Bilah cutter biasanya bergaris. Garis-garis ini menunjukkan tempat bilah bisa dipatahkan jika sudah tumpul. Untuk melakukannya, gunakan bagian yang bisa dilepas di pangkalnya agar lebih aman. Saat mentega terlalu sulit dipotong, masukkan segelas air ke dalam microwave selama sekitar 1 menit. Periksa gelasnya agar tidak terlalu panas, keluarkan dan buang airnya. Taruh gelas hangat di atas mentega. Mentega akan melunak dengan cepat. Minyak kelapa tidak hanya berguna di dapur atau untuk membuat masker rambut, kamu juga bisa menggunakannya untuk membersihkan permen karet dari rambut. Jika resleting celana macet atau engsel pintu berderit, kamu bisa menggunakan minyak kelapa sebagai pengganti cairan anti karat. Kamu juga bisa memoles alat makan dan kulit dengan minyak kelapa. Pasta gigi juga bisa membersihkan perak. Cukup oleskan sedikit pada perhiasanmu dan gosok dengan sikat gigi bekas. Setelahnya, perak akan bersinar lagi dan selamat tinggal gigi berlubang dan bau mulut. Untuk menghilangkan bau menyengat di kulkas, gunakan ampas kopi. Letakkan di dalam kulkas, ampas kopi akan menyerap baunya.
Pakai juga di tangan untuk menghilangkan bau setelah mengupas bawang bombay atau bawang putih. Kapas punya tekstur berbeda di tiap sisi untuk fungsi yang berbeda. Sisi berpola adalah untuk menghapus kuteks, dan sisi yang lebih lembut untuk membersihkan wajah. Sisi bertekstur juga baik untuk eksfoliasi kulit saat memakai toner. Terkadang kamu harus menggunakan obeng dengan posisi yang tidak nyaman. Masukkan pegangan obeng di lubang kunci Inggris, lalu putar. Ini akan meningkatkan daya putaran dan memudahkan pekerjaan. Jika suka membawa pulang makanan, kamu mungkin punya banyak bungkus kecap asin atau saus. Jangan biarkan di kulkas begitu saja, coba bekukan. Itu bisa dijadikan kompres es yang sempurna untuk luka kecil. Coba perhatikan jalur trem bagian atas. Kamu akan melihat kabel kontaknya berbentuk zigzag alih-alih lurus. Itu dibuat untuk memperpanjang umur pengumpul arus yang dipasang di bagian atas trem. Bagian atasnya bersentuhan dengan kabel dan aus seiring penggunaan. Jika sebuah kabel dipasang dengan berzigzag, pengumpul arus ini akan aus secara merata. Kerucut es krim diciptakan secara tidak sengaja. Pada suatu hari yang cerah, seorang pedagang kehabisan gelas kaca untuk menyajikan es krim dagangannya. Untungnya, ada stand waffle tepat di sebelahnya. Jadi, dia memutuskan untuk meletakkan es krim di waffle yang digulung. Sekarang, tempat es krim ini juga bisa dimakan.